Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 220604501026, Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar geografi oleh dosen pengampu Bapak Ferry Fadli, SSI, MPD, dengan judul materi litosfer. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya, lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Adapun fungsi litosfer, yaitu satu sebagai sumber energi. Litosfer mengandung berbagai jenis batuan, seperti batuan beku, batuan sedimen, dan metamor. Kandungan tersebut membantu menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk tanaman. Yang kedua, sebagai sumber tambang. Litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Lapisan litosfer mengandung bahan tambang. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya minyak bumi dan gas, emas, batu bara, besi, nikel, hingga timah. Yang ketiga, sebagai tempat hidup. Fungsi litosfer adalah memberi kehidupan di bumi. Litosfer menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Di atas lapisan litosfer, manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah jenis lapisan litosfer. Litosfer terdiri atas dua bagian. Yang pertama, lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Ai2O3. Pada lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit andesit, jenis batuan metamor, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial dinamakan lapisan kerak dan bersifat padat. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua. Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basal di bagian bawahnya. Kerak samudra. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atasnya. Kemudian di bawahnya terdapat batuan vulkanik. Sedangkan pada bagian paling bawah tersusun dari batuan beku gabbro dan peridolit. Kerak tersebut menempati dasar samudra. Yang kedua, lapisan sima, silisium magnesium. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial. Hal itu karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basal. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Adapun tiga jenis batuan penyusunan litosfer, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Batuan beku. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan beku terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras. Kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Batuan metamor. Batuan metamor adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain 1. Suhu tinggi, 2. Tekanan tinggi,
3. Kombinasi suhu dan tekanan tinggi. 4. Penambahan bahan lain. Demikian pemaparan materi mengenai litosfer dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.